Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang hukum HAM. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Devi Octaviani dengan NIM 2002043031. Dan saya Haura Melia Soluha dengan NIM 2001-04003. Mari kita masuk ke materinya. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian dari hukum HAM. Hukum Ohm yaitu suatu pernyataan kalau besar arus listrik yang mengalir lewat sebuah penghantar akan selalu berbanding lurus dengan beda potensial yang diterapkan padanya. Sebuah benda penghantar bisa dikatakan mematuhi hukum Ohm kalau nilai resistansinya nggak bergantung pada besar dan polaritas beda potensial yang dikenakan padanya. Selanjutnya, apa sih itu hukum Ohm? Bunyi hukum Ohm yaitu besar arus listrik yang mengalir lewat sebuah penghantar atau konduktor akan selalu berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan padanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Gimana sih rumus hukum Ohm? Secara matematis, hukum Ohm itu bisa dirumuskan menjadi persamaan seperti berikut. Di mana V sama dengan I dikali R. V itu adalah tegangan, I adalah arus, dan R adalah hambatan. Jadi untuk mendapatkan tegangan, kita hanya perlu mengalihkan arus dengan hambatan. Jikalau kita ingin mendapatkan arus, maka kita bisa membagi V dengan hambatan. Jikalau kita akan mencari hambatan, maka kita akan membagi V dengan I. Penerapan hukum Ohm. Di bawah ini beberapa penerapan yang ada pada hukum Ohm, diantaranya yaitu: pertama, arus listrik yang diberi sebuah tegangan lebih besar dari tegangan yang seharusnya, maka akan menyebabkan alat listrik tersebut cepat rusak. Yang kedua, hukum Ohm dimanfaatkan untuk membuat sebuah rangkaian listrik seri, paralel, dan gabungan. Yang ketiga, aliran listrik yang dipakai untuk penggunaan alat listrik, yaitu menyalakan lampu, kulkas, TV, setrika, dan alat listrik lainnya. Dan yang terakhir yaitu alat listrik yang diberikan tegangan lebih kuat dari tegangan yang seharusnya, maka akan menyebabkan alat listrik tersebut tidak bekerja secara normal. Contoh soal: beda potensial 15 volt harus diberikan pada ujung-ujung seutas kawat agar arus 2,5 ampere mengalir melalui kawat tersebut. Berapa hambatan listrik kawat? Jawab. Diketahui V sama dengan 15 volt. I sama dengan 2,5 ampere. Ditanya R atau hambatan. Dengan memakai persamaan hukum Ohm yaitu V sama dengan I kali R, tinggal dimasukkan. V itu 15 sama dengan 2,5 kali hambatan. 15 dibagi 2,5 sama dengan R. R sama dengan 6 ohm. Beginilah video penjelasan hukum Ohm secara lanjut. Kembali lagi dengan pembelajaran tutorial sains. Saat ini kita akan membahas mengenai beberapa hal utama mengenai listrik, khususnya hukum yang paling mendasar dalam urusan rangkaian listrik, yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm dipostulatkan oleh seorang fisikawan asal Jerman yang bernama Georg Simon Ohm. Teori ini menjelaskan hubungan antara tegangan listrik atau voltasi, kuat arus listrik, dan hambatan listrik. Sebelum lanjut dengan teori hukum Ohm, mari terlebih dahulu kita pelajari apa yang dimaksud dengan tegangan, kuat arus listrik, dan hambatan listrik. Yang pertama, tegangan. Tegangan disebut juga sebagai voltase, yang adalah beda potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik. Tegangan dinyatakan dalam satuan volt, simbolnya huruf V besar. Besaran ini mengukur energi potensial sebuah medan listrik yang menyebabkan aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Yang kedua, kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah ukuran banyaknya muatan listrik yang mengalir setiap waktu yang telah kita pelajari dalam video sebelumnya.
Kuat arus listrik memiliki satuan ampere dengan simbol huruf A besar. Yang ketiga adalah hambatan listrik atau sering disebut dengan istilah resistor. Hambatan listrik berarti tahanan atau penghambat. Merupakan suatu komponen elektronik yang memberikan hambatan terhadap perpindahan elektron atau muatan negatif saat mengalir pada rangkaian listrik. Resistor merupakan salah satu komponen terpenting pada sebuah rangkaian elektronik. Karena pada setiap konduktor atau penghantar listrik pasti memiliki hambatan listrik di dalamnya. Hambatan atau resistor disingkat dengan huruf R besar, dengan satuan ohm, yang simbol satuannya adalah huruf Yunani yaitu huruf omega. Dan satuan ohm ini berasal dari nama pencetus hukum Ohm. Agar lebih memahami dengan baik tentang cara kerja tegangan, kuat arus listrik dan hambatan, mari kita perhatikan perbandingan skema berikut. Prinsip kerja dari tegangan, arus listrik dan hambatan dapat kita analogikan atau kita misalkan rangkaian listrik sebagai pompa beserta aliran air dalam suatu pipa yang berupa siklus. Pompa air bekerja karena adanya perbedaan tekanan air, tekanan tinggi dan tekanan rendah, sama seperti prinsip kerja dari baterai, yang bekerja karena adanya perbedaan potensial antara kedua kutubnya, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Beda potensial ini menyatakan perbedaan jumlah elektron yang berada pada dua kutub sebagai sumber dari daya listrik. Berikutnya, perbedaan tekanan pada air membuat air mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Pada rangkaian listrik, hal tersebut serupa dengan adanya perbedaan potensial sumber daya yang menyebabkan arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Lalu, bagaimana dengan prinsip kerja resistor? Pada siklus pompa air, salah satu penghambat aliran air bisa berupa penyempitan rongga pipa. Jadi ketika air mengalir dan melewati rongga pipa yang diperkecil, maka aliran airnya akan masuk lebih sedikit, sama halnya dengan pada hambatan pada rangkaian listrik. Ketika arus listrik mengalir dan melewati sebuah hambatan, maka banyaknya arus listrik akan berkurang, karena hambatan bersifat sebagai penghambat atau penahan arus listrik. Itulah cara kerja atau prinsip kerja dari tegangan listrik, kuat arus listrik, dan hambatan listrik. Sekarang, mari kita perhatikan penjelasan tentang hukum Ohm. Hukum Ohm mempelajari tentang hubungan antara kuat arus listrik, tegangan atau beda potensial listrik, dan hambatan listrik. Melalui eksperimen yang dilakukan oleh George Simon Ohm, disimpulkan bahwa arus yang mengalir pada kawat penghantar atau konduktor sebanding dengan beda potensial yang diberikan ke ujung-ujung kawat penghantar tersebut. Sehingga dapat kita tuliskan secara matematis, arus listrik sebanding dengan tegangan listrik, atau I sebanding dengan P. Besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada kawat penghantar ternyata tidak hanya bergantung pada tegangannya, tetapi juga bergantung pada hambatan listrik yang dimiliki kawat terhadap aliran elektron. Kuat arus listrik ternyata berbanding terbalik dengan hambatannya. Secara matematis dapat kita tulis I sebanding dengan 1/R, atau ini berarti bahwa I berbanding terbalik dengan R. Artinya, makin besar hambatan pada suatu rangkaian, akan makin kecil arus yang melewati rangkaian tersebut. Dengan demikian, arus yang mengalir berbanding lurus dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar, namun berbanding terbalik dengan hambatannya. Untuk lebih jelasnya, arus listrik berbanding lurus dengan tegangan listrik atau beda potensial, artinya semakin besar arus listrik, maka semakin besar juga tegangan listriknya. Sedangkan jika arus listrik semakin kecil, maka semakin kecil pula tegangan atau beda potensialnya. Berbeda antara hubungan kuat arus listrik dengan hambatannya.
Arus listrik berbanding terbalik dengan hambatannya, yang artinya jika arus listrik semakin besar, maka tentunya hambatannya semakin kecil, atau yang menghambat arus listrik itu semakin kecil. Sedangkan jika hambatannya kita perbesar, maka arus listrik yang akan mengalir semakin kecil. Pernyataan ini dikenal dengan hukum Ohm dan dapat kita tuliskan secara matematis seperti berikut. I sama dengan V per R, atau arus listrik sebanding dengan tegangan listrik namun berbanding terbalik dengan hambatannya. Berdasarkan persamaan ini, kita dapat ubah ke dalam dua persamaan lainnya. I sama dengan V per R dapat kita ubah ke dalam persamaan V sama dengan I kali R, atau R sama dengan V per I. Agar kita mudah menghafal atau memahami dari persamaan hukum Ohm ini, kita dapat tuliskan persamaan ini ke dalam sebuah segitiga. V pada puncaknya, I dan R ada pada bagian bawahnya. Jika V yang ingin kita cari, kita tinggal menutup bagian V, dan yang tersisa adalah I dan R, yang berarti I kali R. Dan jika kita ingin mencari besarnya kuat arus, kita tinggal menutup bagian I-nya, maka persamaan kuat arus adalah V per R. Mudah bukan? Sekarang mari kita perhatikan contoh soal dari hukum Ohm. Suatu rangkaian listrik sederhana dengan konduktor berupa kawat memiliki hambatan sebesar 8 ohm. Jika kita memasang sumber daya listrik berupa baterai dengan beda potensial atau tegangan 16 volt, berapakah kuat arus yang mengalir di sepanjang kawat tersebut? Perhatikan penyelesaian berikut. Diketahui besarnya tegangan adalah 16 volt dan besarnya hambatan adalah 8 ohm. Berapakah kuat arus yang mengalir? Jawabannya I sama dengan V per R. V adalah 16 volt dan R adalah 8 ohm. 16 dibagi 8, maka kita peroleh besarnya kuat arus yang mengalir sepanjang penghantar adalah 2 ampere. Itulah penjelasan tentang hukum Ohm. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua yang sementara belajar dari rumah. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Annyeong.